Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Kopil Official. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang kembali hadir meramaikan konten ini dan tentunya yang mencari informasi bagaimana caranya agar pengajuan pinjaman online di ACC dan kenapa pengajuan pinjaman online itu selalu ditolak pada saat kita mengajukan pinjaman online, guys ya. Oke, di video ini kan saya kupas semuanya, guys. Jadi untuk itu sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan kepada kalian semua ya. Semoga bermanfaat tentunya dan kalian bisa untuk di ACC pengajuan pinjaman online ya. Oke, kita bahas kali ini ya hal-hal yang krusial banget gitu ya pada saat kita mengajukan pinjaman online tentunya ya. Yang lagi butuh pinjaman cepat cair tentunya pinjaman online bisa menjadi solusi terbaik buat kalian ya yang mengalami kegagalan dalam mengajukan pinjaman di perbankan misalkan ataupun di badan-badan milik negara lainnya gitu ya. Oke, nah seperti kita ketahui ya di pinjaman online itu sangat simpel sekali, guys ya. Kita mengajukan cukup dari rumah saja atau dari di mana saja. Kita cukup untuk mendownload aplikasinya dan lalu kita tinggal mengikuti beberapa step by step yang dianjurkan oleh pihak aplikasi untuk mendapatkan pinjaman kita ya. Dan enaknya kita tanpa menggunakan jaminan sama sekali ya, guys. Tidak menggunakan jaminan sama sekali dan cukup kita menyodorkan nomor rekening kita di aplikasi di form yang diminta, itu kita akan mendapatkan dana yang kita inginkan, guys ya. Namun banyak kendala yang diutarakan ya, banyak kendala yang ditimbulkan, kendala-kendala yang dikeluhkan oleh beberapa teman-teman ya ataupun subscriber channel Bang Kopil Official. Itu kenapa pengajuan pinjamannya selalu ditolak gitu ya, selalu ditolak. Ya, dan juga mereka jadi berpikir ya, apakah data saya itu udah benar-benar busuk gitu ya. Jadi benar-benar terdeteksi oleh pihak pinjol. Kalian pernah mengalami gagal bayar tentunya gitu ya. Oke, yang pertama yang harus kalian ketahui ya dalam sebelum kalian mengajukan pinjaman online ya, itu yang pertama kalian harus punya data rawatan dulu ya. Rawatan kalian itu harus punya, guys ya. Jadi kalian harus punya history dulu, guys ya, history dulu ya. Jadi kalian harus memiliki history dulu. Artinya pada saat kalian mengajukan pinjaman online ya, pihak aplikasi akan melihat dulu history kalian gitu ya. Kalau history kalian bagus, itu mereka tidak akan melakukan verifikasi. Mereka langsung mencairkan dana itu kepada kalian gitu ya, dengan catatan kalian memiliki penghasilan ya, penghasilan yang benar-benar bisa untuk menjamin bahwa kalian benar-benar bisa sanggup untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan kepada kalian gitu ya. Jadi yang paling utama itu kalian memiliki rawatan dulu, guys ya. Rawatannya apa aja gitu, rawatannya apa aja bang gitu ya. Yang pertama, kalian jangan ada yang mengalami keterlambatan pembayaran ya, pembayaran di 3 aplikasi yang benar-benar sangat berpengaruh, benar-benar sangat mempengaruhi setiap pengajuan pinjaman kita ya. Yang pertama adalah Akulaku. Akulaku, dan yang kedua adalah aplikasi pinjaman online dari Shopee ya, Shopee Pinjam atau Shopee Paylater ya. Walaupun kalian mengajukan pinjaman di Shopee Paylater hanya 100.000 ya, itu pun misalkan kalian mendapatkan limit 100.000 di Shopee Paylater lalu kalian tidak membayarnya, mengalami tunggakan yang sangat lama, itu sangat berpengaruh, guys, berpengaruh kepada pengajuan pinjaman kalian berikutnya gitu. Jadi usahakan di 3 aplikasi yang saya sebutkan seperti Akulaku, Shopee ya, dan juga Kredivo, itu kalian tidak mengalami tunggakan di situ walaupun nilai jumlah tunggakan kalian itu kecil ya, entah 20.000 entah 50.000. Usahakan jangan sampai kalian mengalami keterlambatan di situ gitu, dan lakukan pembayaran dengan tepat waktu ya, minimal tepat waktulah gitu ya. Nah, di 3 aplikasi itu kalian harus jaga data kalian di situ, jangan ada yang mengalami keterlambatan pembayaran di situ. Bahkan bisa juga dibilang kalian nanti mengalami gagal bayar hingga 90 hari. Nah, itu yang berbahaya ya di aplikasi itu gitu. Nah, itu yang akan mempengaruhi pengajuan kalian di ACC atau tidaknya di pinjaman online ya.
Lalu yang tak kalah penting yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus tahu jam operasional dari sebuah aplikasi pinjaman online tersebut gitu ya. Nah, mungkin kalian mengajukan pinjaman online-nya terlalu malam sekali gitu ya. Bisa bilang jam 11 malam, jam 12 malam ya. Nah, itu tidak ada aktivitas di situ ya. Kebanyakan pinjaman online ya, aplikasi pinjaman online itu memberikan beberapa kuota setiap harinya guys ya. Jadi semakin cepat kalian mengajukannya, itu peluang kalian akan mendapatkan pencairan itu lebih bagus guys ya. Jadi jangan salah guys ya, kalau satu hari itu kuotanya cuma 200 orang peminjam ya, kalian masuk dalam antrian yang ke 205 misalkannya. Nah itu otomatis pinjaman kalian akan ditolak guys ya, karena kuotanya sudah habis guys. Nanti kalian akan diberikan notifikasi, mungkin kalian akan diberikan notifikasi, silakan pengajuannya dilakukan pada tanggal sekian. Nah, itu yang akan terjadi ya, kebanyakan terjadi seperti itu. Silakan mengajukan pinjaman pada tanggal sekian dan bulan sekian, tahun sekian gitu. Nah, itu yang terjadi apabila kalian mengajukan pinjaman pada saat kuotanya sudah habis gitu. Jadi usahakan pengajuan pinjaman itu pada jam-jam operasional dari pinjaman online tersebut. Ya. Nah, seperti apa? Jam berapa, Bang? Ini jam operasional dari pinjaman online tersebut jam berapa bang? Nah, yang direkomendasikan kepada kalian itu pada jam 7 pagi ya sampai jam 7 malam. Nah, itu jam-jam yang sangat direkomendasikan buat kalian untuk mengajukan pinjaman online gitu. Alangkah lebih bagus kalian mengajukannya lebih cepat, jam 7, jam 8 kan. Nah, itu lebih bagus lagi gitu pengajuannya gitu. Meskipun ada yang cair juga pada jam 5 sore, itu karena kuotanya masih jam 7 malam ya, itu karena kotanya masih tersedia guys. Jadi pengajuan kalian akan di ACC gitu. Jadi jangan kalian salahkan ya, kenapa ya data saya nggak pernah minjam bang, nggak pernah mengajukan pinjaman online tapi ditolak. Nah itu kenapa? Karena kotanya udah penuh guys. Kota peminjaman udah penuh, otomatis kalian akan diberikan waktu di lain kesempatan gitu ya. Nah itu yang kedua penyebab pengajuan pinjaman kalian ditolak di aplikasi pinjaman online gitu. Lalu selanjutnya adalah kondisi dari keuangan pinjol tersebut gitu. Mungkin kalian ingin mengajukan pinjaman online di pinjol yang sebelumnya kalian pernah mengajukan pinjaman online ya di aplikasi pinjaman A, lancar kan. Tiba-tiba kalian ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi B, ternyata situasi internal dari aplikasi pinjaman online tersebut tidak memungkinkan untuk memberikan pencairan kepada kalian. Mungkin saja di aplikasi pinjaman online tersebut banyak terjadi kegagalan, banyak terjadi nasabahnya yang mengalami gagal bayar. Artinya kondisi keuangan perusahaan tersebut nggak sehat kan gitu. Ya, dari 100% nasabah yang mengajukan pinjaman online, 85% diantaranya gagal bayar. Nah, gimana lo coba? Ya, banyak yang mengalami gagal bayar. Bagaimana coba untuk mencairkan pinjaman kepada kalian sementara kondisi internal dari perusahaan pinjol tersebut terancam bangkrut? Nah, itu yang sekalian perhatikan ya. Walaupun data kalian bersih ya, tapi kalau situasi internal dari aplikasi pinjaman online tersebut mengalami terancam bangkrut gitu ya, ya tidak mungkin mereka akan memberikan pencairan kepada kalian gitu. Jadi harap dimaklumi saja guys ya kalau hal itu kalian temui ya. Di aplikasi A kalian berhasil, di aplikasi B kalian kalian ditolak gitu. Ada kemungkinan 2 poin ini yang kalian ada kemungkinan 2 poin ini yang dialami oleh kalian gitu, yang harus kalian ketahui gitu. Ya. Jadi paham ya guys, maksud saya ada beberapa poin tadi yang harus kalian perhatikan agar pengajuan pinjaman kalian itu bisa cepat cair dan juga di ACC. Dan juga ini hal-hal yang harus kalian perhatikan kenapa pengajuan pinjaman kalian selalu ditolak gitu ya. Nah mungkin itu aja teman yang bisa saya sampaikan sedikit ulasan saya mengenai kenapa pengajuan pinjaman online kita ditolak gitu, kenapa dan solusinya bagaimana. Nah itulah yang bisa saya berikan gambarannya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, sukses buat kita semua.